Yuk, jumpa lagi dengan saya Arya Jun. Kali ini saya akan membahas gimana caranya Anda bisa melihat karakter orang secara asli, ya, secara real dengan teknik paling mudah, paling praktis. Dan saya akan bagikan kepada Anda. Ketika Anda praktekkan, maka Anda bisa tahu sebenarnya siapa dirinya. Dan Anda dijamin kecewa, marah, kesel, karena selama ini Anda cuma jadi boneka, Anda cuma jadi tamengnya, Anda cuma jadi mainan dalam psikologisnya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah cara paling mudah, yaitu ketika Anda bersama dengan dirinya 1 kali 24 jam. Ya, itu cara terpendek untuk mengetahui siapa dirinya. Jadi 1 kali 24 jam, entah Anda bersama, entah Anda nginep, entah Anda ada kegiatan, aktivitas, atau proyek bersama dan sebagainya. Di situ akan kelihatan ya kebiasaannya, akan hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang ditutupi selama ini dia akan kebuka di situ. Nah, kalau untuk hal yang benar-benar mendalam, Anda bisa lakukan dengan lama, hal yang lama, yaitu 30 hari. Ya, jadi 30 kali 24 jam. Nah, di situ akan terlihat benar-benar sifat aslinya. Ya, mungkin Anda ada yang asrama bareng, ada yang ngekos bareng, ada yang kontrak bareng dan segala macam. Apalagi Anda yang sudah berpasangan dan sebagainya. Ya, di situ akan terlihat sifat aslinya. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ucapan. Anda bisa melihat antara ucapan dengan tindakannya itu benar-benar selaras atau tidak, preference atau tidak. Ya, artinya jika dia memastikan bahwa ini lalu melakukan tindakan ini berarti benar, berarti ada kesesuaian antara ucapan dan tindakannya. Hanya saja yang berbahaya adalah ketika ucapannya ya memastikan tetapi tindakannya tidak dilakukan. Ya, atau bahkan menunda-nunda dengan alasan yang tidak jelas, bukan alasan yang kuat. Ya, itu. Yang ketiga adalah dalam keadaan mabuk, ya, entah dalam keadaan mabuk minuman kayak giting dan segala macam. Di situ sebenarnya Anda sudah bisa melihat karakter sifat aslinya. Artinya apa? Ketika dia pada saat keadaan normal adalah orang yang sopan, orang yang baik, orang yang pendiam, dan ketika mabuk dia brutal, ucapannya itu nyeleneh, ucapannya itu benar-benar nyelekit, terus dia membuka aib dan segala macam. Nah, itulah sifat aslinya. Dia rese, nah itulah sifat aslinya. Kalau antara sifat normal dan sifat mabuknya itu sama, berarti ya itu sifat aslinya dia. Misalkan pada saat normal dia diam, mabuknya diam. Pada saat normal dia rese, mabuknya rese. Ya udah otomatis. Artinya ada keselarasan di situ. Ya. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya adalah pinjam uang. Nah, pinjam uang ini Anda bisa melihat karakter di mana kebaikan akan muncul ketika ada butuhnya. Ya. Di situ. Kenapa? Ketika dia sudah punya uang, kok dia tidak membayar, ya kan? Justru dia marah-marah, justru dia menghilang dan segala macam. Sifat aslinya seperti itu. Ya, Anda bisa lihat pada saat dia meminjam uang dan cara dia membayarnya seperti apa. Atau Anda bisa lihat pada saat dia memegang atau memiliki materi yang banyak, uang yang banyak. Apakah sifatnya akan berubah drastis ataukah menjadi orang yang masih sama dengan sebelumnya? Ya, di situ bisa lihat karakter aslinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah di sosial media. Anda bisa lihat sosial medianya, apakah kata-katanya bijak, gambar-gambarnya agamis, terus ada quote-quote ayat-ayat suci, entah apapun agamanya, ya kan. Tapi ketika Anda bertemu, Anda ngopi bareng, Anda ngobrol bareng, omongannya selalu kotor, ya kan. Perilakunya bertolak belakang, ya udah pasti sifat aslinya adalah ketika Anda bertemu tadi. Karena kenapa? Karena di sosial media itu ada namanya bias. Bias itu artinya mengesankan kepada orang seolah-olah dia baik, dia suci, dia bijak.
Padahal aslinya dia pemalas, dia parah, dia pendiam, dia tidak bisa komunikasi, dia negatif dan sebagainya. Oke, ya. Dan yang paling terakhir ini adalah sebenarnya cara-cara yang baru. Cara-cara yang baru ini yang tidak banyak disadari oleh orang. Apa itu? Yaitu adalah Anda bisa melihat karakter aslinya melalui game. Ya, game apapun, khususnya game yang ada teamwork, yang ada kerjasama tim. Kenapa? Di situ Anda bisa melihat secara spesifik, misalnya, apakah orang ini egois atau tidak? Ya kan, karena ada timnya, ya kan? Mau menang sendiri atau tidak? Dan di situ kita bisa lihat komunikasinya seperti apa. Ya, komunikasi dengan timnya, dengan temannya, dengan rekannya seperti apa. Lalu koordinasinya seperti apa? Apakah amburadul? Apakah benar-benar tertata rapi? Apakah bisa membaca situasi kondisi dengan baik? Ya kan? Lalu di situ juga bisa melihat sisi emosional. Ketika kondisinya sedang dalam keadaan terjepit dalam game itu, ya kan? Apakah dia mengeluarkan emosi yang luar biasa? Kenapa nggak bantu gue? Lu pada kemana? Lu gimana? Lu ngambil ini, lu ngambil itu dan segala macam. Lu maunya sendiri dan segala macam. Di situ akan terlihat sifat aslinya, itu akan terlihat di situ. Ya, lalu akan terlihat juga IQ atau kecerdasannya. Karena di dalam game itu butuh strategi kan. Nah, di situ akan dilihat kecerdasannya, apakah orang ini sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Dia ngejar pertarungan, pertempuran, ya kan, ataukah kemenangan dalam jangka panjangnya. Ada orang-orang yang skornya banyak deh, nggak menang nggak apa-apa. Nah, seperti itu, ya. Tapi ada yang gue nggak apa-apa deh, skornya dikit, yang penting gue menang, tim gue menang. Nah, ada yang seperti itu. Anda harus lihat karakter aslinya seperti apa. Dan yang paling vital adalah bagaimana dia membackup antara diri Anda dan timnya. Ya, misalkan kondisi timnya sedang tidak bagus di dalam game itu, apakah dia membackup atau melarikan diri? Ya, melarikan diri dalam hal ini lihat situasi kondisi, tetapi apakah dia membantu atau tidak? Apakah dia mengambil katakanlah dokter, revive dan segala macam kalau dalam game seperti itu. Ya, jadi game ini sudah digunakan oleh beberapa perusahaan besar untuk melihat karakter aslinya. Ya, karakter aslinya itu dalam hal yang sebenarnya. Kenapa? Karena dalam game itu tidak ada namanya faktor kritis dan sebagainya. Jangan katakan, ya sekali lagi, jangan katakan, oh saya udah main game itu lama, udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi kalau karakternya kayak begitu bos, karakternya jelek, karakternya negatif, is a bullshit. Ya kan, is a bullshit. Makanya Anda harus lihat hati-hati. Itu tidak ada korelasi. Sama seperti saya makan apel lalu mandi, tidak ada hubungannya. Kecuali saya mandi menggunakan sabun sikat gigi, itu masih ada hubungannya. Ya, tetapi kalau ada yang bilang, oh gue udah main game online tuh udah banyak, ya kan? Ya tapi kalau karakternya kayak gitu, negatif parah bos, gitu loh. Ya kan? Hati-hati, karena ini hal-hal baru dan ini saya alami sendiri, gitu loh kan. Saya akan berbagi kepada Anda mengenai tips praktis, apalagi untuk mengenali rekan kerja Anda, ya, misalnya dia doyan main game, gimana caranya untuk mengenali anak Anda, saudara Anda, sifat kepribadiannya dari situ, dari game, ya. Dan yang terakhir adalah paling mudah dalam keseharian, coba lihat cara dia menyetir. Entah dia menyetir mobil kah, menyetir motor kah, Anda minta disetirin, ya. Pada bagian nyetir, Anda akan melihat keputusan-keputusannya itu seperti apa, tepat atau tidak. Anda akan melihat emosionalnya, Anda akan melihat pola pengukurannya. Ya, pola pengukurannya apakah, wah ini kalau saya nyalip begini masih cukup nih, apa begini bahaya dan segala macam. Apakah dia bermain suka dengan resiko atau tidak, ya kan? Nah, lalu Anda juga bisa melihat namanya cara berpikirnya. Kalau dalam menyetir itu lihat cara berpikirnya. Ini ada jalanan kosong, gede, kenapa dia pilih jalanan sempit?
Ini ada jalanan yang lurus, kenapa dia suka jalanan yang belok? Ini ada jalanan yang utama, macet, kenapa dia suka jalan alternatif walaupun panjang? Ini ada jalanan kecil, ya, kenapa dia milih jalan besar tapi muter? Itu nanti akan terlihat gaya-gaya dari dirinya, ya, dan itu akan berpengaruh pada kerjanya. Artinya apa? Dari semua hal-hal tadi yang saya berikan kepada Anda, kalau Anda mabar, ya, main bareng lah istilah kata, atau kopdar, benar-benar ketemu secara fisik, one on one atau rame-rame dengan teman dan segala macam, sifatnya kurang lebih sama, bos. Nggak perlu diverifikasi lagi, sifatnya udah pasti sama. Di gamenya begitu, sifatnya begini, ya kan? Pasti cara nyetirnya begitu, sifatnya pasti begini. Udah pasti. Karena ini adalah cara-cara yang sudah terbukti untuk mengeluarkan namanya kesadaran alamiahnya dia. Kesadaran alami artinya sifat alaminya dia itu keluar, bos. Jadi seringkali orang-orang yang seperti ini dia pandai untuk menggunakan topengnya seolah-olah baik, seolah-olah korban, seolah-olah bijak, mengeluarkan kalimat suci dan sebagainya, padahal itu bullshit, bajingan, tengik. Ya, artinya adalah iblis berwujud malaikat. Makanya Anda hati-hati, pastikan Anda cek dari berbagai poin yang sudah tadi saya sebutkan dan Anda sudah tonton dan pahami. Silakan komen di bawah, like, share, and subscribe. Dukung terus channel ini untuk membongkar psikologi yang belak-belakan, hal yang benar-benar selama ini disembunyikan, dirahasiakan, Anda akan pelajari dengan luar biasa. Oke, salam gila dari saya.